Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti pada baik semua kan? Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis alat transportasi sesuai dengan pemakaiannya. Yuk kita simak. Apakah kalian tahu apa itu alat transportasi? Alat transportasi adalah alat yang digunakan untuk memindahkan suatu objek dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Alat ini sudah dikenal sejak zaman dulu, walaupun jenisnya yang berbeda dengan apa yang kita gunakan saat ini. Alat transportasi manusia yang pertama kali adalah anggota tubuhnya sendiri, karena kebutuhan untuk memindahkan lebih banyak objek yang lebih jauh, manusia mulai menggunakan hewan. Perkembangan alat transportasi selain mempercepat jarak tempuh dari lokasi asal ke lokasi tujuan, juga memperbanyak daya tampung manusia atau barang yang bisa kita bawa. Alat transportasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, alat tradisional. Contohnya seperti sepeda ontel, beca, andong, delman, gerobak, dan rakit. Adapun untuk alat transportasi modern, yaitu sepeda gunung, motor, mobil, pesawat, kapal feri, kereta api, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pembagian jenis-jenis alat transportasi berdasarkan tempat pemakaiannya ada tiga, yaitu alat transportasi darat, alat transportasi laut, dan alat transportasi udara. Apa kalian tahu alat transportasi darat terbagi menjadi berapa? Ya, alat transportasi darat dibagi menjadi dua. Yang pertama, alat transportasi tradisional, yaitu alat transportasi yang bergantung pada tenaga manusia atau hewan untuk bergerak dan tidak menggunakan tenaga mesin. Contoh dari alat transportasi tradisional yaitu delman, beca, dokar, kereta kencana, gerobak pedati, dan lainnya. Adapun alat transportasi modern yaitu alat transportasi yang menggunakan teknologi canggih, mesin, dan material modern untuk memfasilitasi perjalanan manusia dan barang sehingga menjadi lebih efektif dan lebih cepat. Contohnya, mobil, kereta api, dan lain-lainnya. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu kelebihan dari alat transportasi darat? Ya, mari kita bahas ya. Kelebihan dari alat transportasi darat yang pertama adalah mudah diakses. Yang kedua, hemat biaya. Yang ketiga, membantu pengangkutan barang. Yang keempat, waktunya fleksibel dan sangat terjadwal. Dan yang kelima, membantu teman atau keluarga untuk bepergian bersama. Maksudnya, jadi bisa dalam satu tempat yang sama dan satu waktu yang sama juga. Adapun untuk kelemahan dari alat transportasi darat, yang pertama adalah kemacetan lalu lintas, terutama di daerah perkotaan. Yang kedua, polusi udara. Yang ketiga, banyaknya kecelakaan lalu lintas. Dan yang keempat, banyaknya infrastruktur jalan yang rusak atau kurang terawat. Selanjutnya yaitu tentang alat transportasi laut atau perairan. Contohnya yaitu sampan, perahu, speedboat, kapal laut, kapal pesiar, dan lain-lainnya. Adapun kelebihan dari alat transportasi laut yaitu yang pertama, transportasi barang massal, yang kedua, mengangkut barang sampai ke daerah yang terpencil, yang ketiga, perjalanan internasional yang efisien, yang keempat,
transportasi ekonomis, dan yang kelima, rendahnya emisi karbon. Adapun untuk kelemahan dari alat transportasi laut, yang pertama yaitu waktunya yang lebih lama. Yang kedua, biaya perawatan dan operasionalnya yang sangat tinggi atau sangat mahal ya. Dan yang ketiga, pencemaran lingkungan seperti minyak dan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya yaitu tentang alat transportasi udara. Adapun contoh dari alat transportasi udara yaitu helikopter, pesawat terbang, pesawat luar angkasa, dan lain-lain. Adapun untuk kelebihan dari alat transportasi udara yang pertama, perjalanan jarak jauh namun dapat ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, kecepatan tinggi. Dan yang ketiga, alat transportasi untuk tugas kenegaraan. Yang selanjutnya yaitu tentang kelemahan dari alat transportasi udara, yaitu satu, biayanya yang mahal. Yang kedua, ketergantungan pada cuaca buruk. Kalau misalkan cuacanya kurang baik atau buruk, biasanya penerbangan ini suka ditunda karena kan sangat berbahaya. Selanjutnya yang terakhir yaitu akses tidak bisa dijangkau ke daerah terpencil. Karena kalian tahu kan bahwa yang namanya bandara itu adanya itu kan di kota. Coba siapa yang tahu contoh dari bandara di Indonesia itu ada apa saja anak-anak? Ya, benar. Contohnya itu ada Bandara Halim Perdana Kusuma, ada Soekarno-Hatta, dan lain-lain. Baiklah anak-anak, materi hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.